Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini jamnya rusak ya? 8 rusak ya kayaknya. Ya, ingatkan 10 menit sebelum ini ya, sebelum masuk ya. 19.30. Ayol ikhwal akhwat, azzani wa azzakumullah, yang kita bahas kitab Masailul Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-30. Ya, apa itu masalah jahiliyah yang ke-30? Kata Syekh di sini, termasuk keajaiban tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwasanya orang-orang jahiliyah meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, dan mereka malah melakukan perkara yang dilarang Allah, yaitu bercerai-berai. Mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu, malah melakukan apa yang dilarang Allah, yaitu bercerai-berai. Sehingga akhirnya setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-30. Artinya orang jahiliyah itu mereka bercerai-berai dan tidak bersatu. Nah, ini sifat orang jahiliyah, sifat orang-orang musyrik yang hendaknya tidak kita tiru ya. Nah, itu yang sifat ke-30. Sekarang kita masuk saja sifat yang ke-31. Tadi 30, sekarang 31. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wahya min a'jabil ayati aydan mu'adatuhumud dinal ladzi intasabu ilaihi ghayatal adawah wa mahabbatuhum dinal kuffar alladzina aduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatal mahabbah kama fa'alu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihissalam wattaba'u kutubas sihri wahya min dini ali fir'aun. Sifat jahiliyah yang ke-31, dan ini termasuk tanda-tanda kuasa Allah yang menakjubkan juga, kata Syekh sini, yaitu mereka orang-orang jahiliyah memusuhi agama, memusuhi dengan sengit agama yang mereka bersandar padanya, agama yang mereka mengaku mengikutinya, dan mereka mencintai agama orang-orang kafir. Dengan begitu mereka sangat mencintai agama orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu memusuhi mereka, memusuhi nabi mereka dan kelompok mereka. Sebagaimana mereka melakukan suatu perbuatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi mereka dengan membawa agama Musa alaihissalam, tapi mereka malah mengikuti kitab-kitab sihir. Sedangkan sihir itu termasuk ajaran keluarga Fir'aun. Nah, ini saya ulangi lagi. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan dalam hal ini sifat jahiliyah yang ke-31, orang-orang jahiliyah memusuhi agama, mereka sangat memusuhi agama yang mereka mengaku mengikutinya. Mereka sangat memusuhi agama yang mereka mengaku mengikutinya, dan mereka justru sangat mencintai agama orang-orang kafir yang telah memusuhi mereka dan memusuhi nabi mereka dan kelompok mereka. Sebagaimana mereka berbuat
terhadap Nabi kita ketika beliau datang kepada mereka membawa ajaran Nabi Musa. Tapi mereka malah mengikuti kitab-kitab sihir. Sedangkan sihir itu termasuk ajaran keluarga Fir'aun. Nah ini Bapak. Artinya sifat jahiliyah yang ke-31, mereka itu memusuhi ajaran yang benar dan mencintai ajaran yang batil. Nah itu. Ya contohnya di sini Syekh menyebutkan mereka orang-orang jahiliyah di sini membenci agama mereka sangat memusuhi agama yang mereka mengaku mengikutinya. Agama apa? Agama Nabi Musa kan? Mereka memusuhi agama Nabi Musa, agama mereka sendiri. Dan uniknya, padahal mereka kan ngaku mengikuti agama Nabi Musa kan, orang Yahudi. Ini maksudnya Bapak menyinggung tentang orang Yahudi. Jadi dari sejak masalah jahiliyah yang keberapa ini? Kita rata-rata nyinggung tentang orang Yahudi semua. Waqalu qulu masalah sabi'ah dari keberapa nih? Masalah jahiliyah yang ke-26. Ya, ini juga 24, 25. Ini dari masalah jahiliyah yang ke-26. Bayangkan sekarang ke berapa? 31. Dari 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ini lagi menyinggung semua ini lagi menyinggung tentang orang-orang Yahudi. Itu menunjukkan betapa rusaknya keadaan mereka. Sampai Syekh menyebutkan 6 sifat mereka secara berturut-turut ya. Dari 26 yaitu sifat yang ke-26 yang pernah kita singgung, mereka mengubah-ubah kitab Allah, ngotak-ngatik isi Taurat setelah mereka memahaminya. Ini sifat jahiliyah. Lalu yang ke-27, mereka mengarang-arang kitab lalu menyatakan ini dari Allah. Ini orang Yahudi juga nih. Lalu berikutnya yang ke-28, mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka. Ini juga Yahudi lagi. Lalu yang 29, mereka mengaku mengikuti kebenaran. Jadi mereka mengaku mengikuti Nabi Musa, tapi mereka sendiri tidak menjalankan ajaran Nabi Musa. Nah ini sifat jahiliyah yang ke-29, orang Yahudi lagi. Lalu yang 30 terakhir, orang Yahudi tidak mau bersatu dan lebih memilih pecah belah. Ya, kalau ini mungkin Bapak bukan cuma orang Yahudi saja ya, bisa jadi orang musyrik juga ya. Walaupun orang Yahudi masuk. Nah, artinya mungkin yang dari 26, 27, 28, 29 sampai 31, yang 30 berlaku pada orang Yahudi dan juga orang musyrik. Tapi orang Yahudi masuk juga. Artinya Bapak dari 26, sifat ke-26 sampai 31 ini lagi menyinggung orang-orang Yahudi lagi. Ya, ini menunjukkan kenapa sampai Syekh menyebutkan 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai 6 berturut-turut. Kenapa sampai Syekh menyebutkan demikian? Menunjukkan apa? Untuk menunjukkan apa? Betapa bahayanya sifat tersebut. Jadi Syekh ketika menyebutkan ini tujuannya apa? Supaya kita tidak meniru mereka. Ya. Jadi kita mengenal kebatilan, mengenal keburukan bukan untuk mengikutinya, tapi supaya apa? Menghindarinya. Nah ini ya, ini tujuan kita mempelajari kebatilan bukan untuk mengamalkannya, tapi supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, jadi kita kembali lagi, orang-orang Yahudi di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka memusuhi agama yang mereka mengaku mengikutinya, sangat memusuhi. Itu agamanya siapa? Nabi Musa, agama Islam sebenarnya kan. Dan uniknya mereka ngaku mengikuti Nabi Musa, tapi memusuhi agama mereka sendiri, agama Islam. Dan uniknya mereka malah mencintai agama orang-orang kafir. Padahal orang-orang kafir ini sudah memusuhi mereka, memusuhi nabi mereka, memusuhi kelompok mereka. Nah ini aneh ya. Contohnya apa? Supaya lebih jelas Syekh menyebutkan contohnya seperti yang mereka lakukan terhadap nabi kita. Nabi kita kan datang, Nabi Muhammad datang kepada seluruh, diutus kepada seluruh manusia, bukan bangsa Arab saja, termasuk bangsa Yahudi. Nah, Nabi Muhammad datang kepada bangsa Yahudi membawa ajaran Nabi Musa, ya kan? Tapi diterima tidak oleh orang Yahudi?
Padahal itu ajaran Nabi Musa. Orang yang mereka ngaku apa? Panutan mereka kan? Ini agama Musa, kami pengikut Nabi Musa, ajaran Nabi Musa benar, agama Nabi Musa benar. Tapi anehnya ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran Nabi Musa, mereka malah tolak. Dan uniknya, ketika mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, padahal sama dengan ajaran Nabi Musa, ketika mereka menolak itu, mereka malah berpaling kepada sihir. Nggak mau ngikuti ajaran Nabi Musa, malah mengambil sihir. Sedangkan sihir ini ajarannya Fir'aun dan kelompoknya. Dan Fir'aun ini sahabat mereka atau musuh mereka sebenarnya? Musuh mereka kan, yang sudah memperbudak mereka, hendak menghabisi mereka, hendak membantai mereka. Nah ini kan aneh. Mereka ngaku ngikuti Nabi Musa, tapi ketika ada Nabi yang membawa ajaran yang sama dengan ajaran Nabi Musa, mereka tidak ikut. Tapi ketika ada orang yang mempraktekkan sihir yang dibawa oleh musuh mereka, mereka malah ambil. Nah ini kan aneh, tapi nyata ini keajaiban dunia yang ke-8 bukan ke-7 nih orang-orang Yahudi. Nah itu Bapak ya, kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang sifat jahiliyah yang ke-31 ini. Di sini kata Syekh, min masail ahlil jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'adatuhum lidinihimul ladzi umiru bittiba'i wattiba'ihim lidini aduwihim. Di antara sifat jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang mana Rasulullah menyelisihi mereka dalam hal tersebut, yaitu mereka orang-orang jahiliyah memusuhi agama mereka yang mana mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Mereka memusuhi agama yang sebenarnya mereka diperintahkan untuk mengikutinya, dan mereka malah mengikuti agamanya musuh mereka. Maksudnya di sini Fir'aun, ya kan? Di antara ajaran Fir'aun sihir. Mereka ajaran Nabi Musa nggak diikuti, ajaran musuh mereka malah ikuti. Nah ini kan aneh. Kata Syekh di sini, idz ma'lumun annal yahuda kanu ala dini Musa alaihissalam wa anna aduwahum huwa fir'aun wa alu fir'aun alladzina kanu yasumunahum su'al adzab. Sudah kita ketahui bahwasanya orang-orang Yahudi dulu mereka mengikuti agama Nabi Musa. Betul tidak? Nah, dan musuh mereka, musuh orang-orang Yahudi Bani Israel, yaitu Fir'aun dan keluarganya, bala tentaranya, yang sudah memberikan mereka siksa yang berat. Wa yuqattiluna abna'ahum, dan Fir'aun dan bala tentaranya juga sudah menghabisi anak-anak laki-laki mereka. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan merendahkan wanita-wanita dari kalangan mereka. Wa yasta'milunahum fi akhasil hiraf, dan mereka juga Fir'aun dan bala tentaranya sudah menggunakan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Artinya pekerjaan-pekerjaan ya kayak budak gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang hina gitu. Ila an ba'atsallahu nabiyyahu wa kalimahu Musa alaihissalam. Hingga akhirnya Allah pun mengutus nabinya, orang yang dia ajak berbicara langsung, yaitu Musa alaihissalam. Fakhallasahumullah ala yadihi min aduwihim. Maka Allah pun menyelamatkan mereka lewat Nabi Musa. Allah menyelamatkan mereka dari musuh mereka. Wa azzahum bihi wa akramahum. Dan Allah lewat Nabi Musa memuliakan mereka dan menjadikan mereka mulia. Wa khadzala aduwahum, dan Allah pun menelantarkan, menyengsarakan musuh mereka. Wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaih, dan Allah juga sudah menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan mereka melihatnya. Ya tidak? Kan ketika Fir'aun ditenggelamkan, Bani Israel lihat kan, ini musuh kita nih, tenggelam dia udah. Nah ini saksikan, ini kan sebenarnya salah satu bukti kasih sayang Allah kepada mereka. Ya tidak? Nah, maka kewajiban mereka harusnya, sudah Allah tolong, harusnya mereka taat kepada Allah, mengikuti nabinya, ya kan? Tapi kenyataannya Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak seperti itu.
Mereka umat yang terkenal sering durhaka kepada Rasul, hobi membunuh para nabi. Nah ini ya, jadi aneh Bapak. Jadi mereka udah ditolong oleh Allah, tapi kenyataannya mereka malah mendustai Rasul Allah, menolak, ingkar kepada nikmat Allah. Nah di sini Syekh menyebutkan panjang apa penjelasan tentang ini. Saya langsung loncat di bawahnya. Maka setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, Allah menyelamatkan mereka ke tanah Palestina sana kan. Nah ini kan nikmat Allah kan. Lalu Allah pun memberikan kepada mereka Taurat sebagai apa? Pegangan, petunjuk bagi mereka. Dan di dalam Taurat, kata Syekh sini, ada sifat-sifat Nabi. Sifat Nabi siapa? Nabi Muhammad, ya. Dan di situ ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dalam kitab apa? Taurat. Nah, tapi pertanyaannya, apakah orang Yahudi Bani Israel mengamalkan itu? Mengamalkan itu? Harus mantap? Enggak. Ya, mereka enggak seperti itu, ya. Kata Syekh di sini, jadi kata Syekh ini menyebutkan ayatnya yang pernah kita singgung Bapak, Al-A'raf. Ayatnya agak panjang, saya lewat saja. Kata Syekh di sini, "Falau amanu bi Muhammad lawada'allahu ala anhum hadhil asar wa hadhil aglal." Seandainya orang-orang Yahudi Bani Israel beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan Allah hapus dari diri mereka belenggu dan juga beban-beban yang selama ini mereka rasakan. Karena orang Yahudi kan di antara syariat Nabi Musa diharamkan ini, haramkan itu, ketat sekali Bapak. Ketat orang Yahudi. Beda dengan yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya serba halal, kalau orang Yahudi serba haram. Maka Bapak beda ya. Orang Yahudi ini banyak mereka itu banyak mendapatkan pengharaman dari Allah. Ini haram, ini haram. Sebaliknya, orang-orang Nasara justru banyak yang dihalalkan. Tentu saja dihalalkan oleh siapa? Bukan oleh Allah, jadi mereka sendiri. Pemuka agama mereka. Jadi yang satu sangat dikekang, yang satu serba bebas. Makanya dua ini nggak nyambung Bapak. Yang ini kan ketat sekali, ini haram, nggak boleh makan lemak sapi, nggak boleh ini. Kalau ini jangankan lemak sapi, lemak babi saja boleh, ya nggak? Semuanya boleh, ya kan? Jadi artinya longgar sekali. Kalau ini ketat, ini longgar. Makanya dua ini nggak nyambung. Selalu begini Bapak ya. Yang satu mengingkari Nabi Isa, menganggap Nabi Isa pendusta. Orang Yahudi kan menganggap Nabi Isa pendusta kan? Bukan seorang nabi, anak zina. Yang satu meyakini Nabi Isa apa? Anak Tuhan. Nyambung nggak? Kutub utara, kutub selatan ibaratnya kan? Nggak nyambung. Nah, ini Bapak ya. Jadi kita kembali lagi. Orang Yahudi ini mereka ini banyak aturan yang sangat ketat. Ini diharamkan, ini diharamkan. Nah, seandainya mereka beriman kepada Nabi Muhammad, tentu yang diharamkan itu akan Allah cabut. Artinya mereka akan merasakan lapang, agama Islam ternyata mudah. Yang selama ini diharamkan di zaman Nabi Musa, ternyata dalam Islam dihalalkan. Kalau mereka mau beriman, mereka akan merasakan kelapangan. Tapi sayangnya mereka tidak mau beriman ya. Kata Syekh di sini, walakinnahum akhadhahumul hasad. Akan tapi orang-orang Yahudi hasad. Tidak mau beriman karena apa? Hasad, iri, dengki. Pada siapa? Pada siapa? Pada Nabi Muhammad, kepada kaum muslimin. Wa qalu, mereka berkata orang Yahudi, kaifa yakunu hadzal nabiyul mau'ud fi akhir zaman minal arab wa min bani Ismail wa min bani Ismail. Kata orang Yahudi, bagaimana bisa nabi yang sudah dijanjikan akan muncul di akhir zaman ternyata dari kalangan bangsa Arab? Bagaimana bisa kok nabi akhir zaman ternyata dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail? Nggak layak ini, nggak pantas. Artinya menurut orang Yahudi, yang pantas jadi nabi akhir zaman bukan dari bangsa Arab, tapi dari bangsa Yahudi Bani Israel, dari keturunan Ishak. Karena Nabi Ibrahim punya dua anak,
Ismail dan Ishak. Dari Ismail inilah turun terus bangsa Arab. Sedangkan Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, dari Yakub inilah terus jadi bangsa Yahudi. Sebab Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Nabi Yakub Israel. Isra artinya abdun, el Allah. Jadi Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Ya, jadi bangsa Yahudi keturunan Nabi Ishak. Kalau bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Orang Yahudi mengira Nabi akhir zaman dari keturunan Ishak, yaitu dari bangsa mereka. Ternyata yang muncul dari bangsa sebelah, keturunan Ismail, bangsa Arab. Mereka nggak nerima ini. Karena mereka punya fanatik suku, fanatik bangsa. Kami ini ras paling mulia, kami ini bangsa paling maju. Sedangkan bangsa lain cuma jadi bangsa rendahan yang jadi jongos-jongos kami, istilahnya. Jadi budak-budak kami. Nah, jadi ketika Allah ternyata mengutus Nabi akhir zaman dari kalangan bangsa Arab, orang Yahudi terkejut. Mereka nggak nerima. Akhirnya mereka hasad kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab. Ya. Lalu mereka tadi menyatakan apa? Bagaimana bisa Nabi akhir zaman ternyata dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail? Al-la'iq an yakuna hadza min Bani Israel. Yang pantas Nabi akhir zaman itu dari kalangan Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, yaitu Ishak, gitu loh. Wala yakunu min Bani Ismail, dan tidak pantas Nabi akhir zaman dari keturunan Ismail. Nah, lihat tuh. Mereka udah seakan-akan yang menentukan Nabi mereka aja gitu. Hakadza qalu, demikianlah pernyataan mereka. Fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatahu wa kafaru bih. Akhirnya mereka pun hasad kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Itu umat apa? Islam, wa kafaru bih. Dan mereka pun akhirnya kafir kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka hasad kepada kaum muslimin, hasad kepada bangsa Arab. Hasad artinya apa sih? Tidak suka menyaksikan orang lain dapat nikmat. Ini pendapat sebagian ulama, ya, pendapat Syekhul Islam ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hasad itu iri dengki. Artinya gini, saya menyaksikan orang lain dapat misalkan apa dapat uang banyak misalkan, lalu punya jabatan tinggi, lalu saya nggak suka, ini hasad. Tapi sebagian ulama lain menyatakan nggak, hasad itu artinya apa? Perasaan tidak suka karena orang lain dapat nikmat, lalu berharap nikmat tersebut hilang. Walaupun hilang sama sekali atau berpindah kepada orang yang hasad. Oh. Jadi ada beberapa definisi Bapak ya. Namun Allahu a'lam, mungkin pendapat yang lebih kuat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya hasad itu perasaan tidak suka. Sekedar tidak suka itu udah hasad, iri dengki. Nah, orang Yahudi ketika menyaksikan bangsa Arab ternyata punya nabi, mereka hasad loh. Kenapa kok nabinya dari bangsa Arab, dari keturunan Ismail? Harusnya dari apa? Keturunan Ismail, keturunan Ishak atau Yakub. Ini dari keturunan Ismail. Akhirnya mereka tidak suka. Nah, seandainya mereka cuman hasad titik, ini masih ringan. Tapi kenyataannya mereka melangkah lebih jauh. Bukan cuma hasad, tapi apa? Mereka mewujudkan rasa hasad mereka. Sudah hasad iri dengki, lalu mereka tampakkan kedengkian mereka. Nah, ini lebih bahaya lagi Bapak ya. Hasad saja udah Bapak, itu orang hasad itu udah dosa nggak? Dosa. Nggak suka orang lain dapat itu udah dosa Bapak. Bagaimana pula kalau ditampakkan? Nah, ini lebih berdosa lagi. Dan orang Yahudi seperti itu. Mereka hasad kepada bangsa Arab karena nabi akhir zaman ternyata muncul dari mereka. Mereka hasad. Setelah hasad mereka berusaha apa? Kan hasad nggak suka orang lain dapat nikmat. Nah, setelah itu mereka berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Dengan cara apa? Berusaha membunuh Nabi. Berapa kali orang-orang Yahudi berusaha membunuh Nabi? Berapa kali mereka melakukan percobaan untuk membunuh
Nabi sampai puncaknya. Di akhir hayatnya Nabi diberikan hidangan oleh wanita Yahudi. Nabi pun makan dan ternyata isinya racun. Walaupun Nabi setelah itu dikasih tahu, setelah sempat gigit, saya itu, kenapa wahai Rasulullah? Daging ini mengabarkan kepadaku bahwa dia diracun. Tapi Nabi terlanjur gigit, nah, walaupun sedikit, sehingga akhirnya Nabi dari hasil memakan yang sedikit itu ternyata racunnya masuk, sehingga akhirnya beliau tidak berapa lama beliau sakit lalu meninggal. Nah ini hasadnya orang Yahudi mereka tampakkan ya. Jadi kata Syekh di sini, fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ummatah wa kafaru bih. Mereka hasad, iri kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan mereka kafir kepada Muhammad. Wahum ya'lamuna annahu Rasulullah. Padahal mereka tahu bahwasanya beliau adalah Rasul Allah. Apa yang menyebabkan mereka demikian? Walladzi hamalahum ala hadza huwal hasad wal kibru wal iyadu billah. Yang menyebabkan mereka demikian yaitu hasad, iri dengki, dan juga sombong. Ya. Sombong itu definisinya kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, mandang orang lain rendah, namanya sombong Bapak. Orang Yahudi menolak kebenaran nggak? Iya, ini ada Nabi akhir zaman, mereka tahu ini Nabi, mereka tolak. Setelah itu udah nolak, mereka mandang bangsa Arab, Nabi Muhammad kan dari bangsa Arab kan, ras rendah. Nah, maka Bapak, ini pelajaran bagi kita, jangan sekali-kali kita mandang siapapun dari ras apapun, suku apapun dengan pandangan rendah. Oh, saya ras yang terhormat, ini ras terendah. Nggak. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti kita mirip orang jahiliyah. Ya, antara satu muslim dengan muslim yang lain nggak ada yang membedakan kecuali ketakwaan. Ini muslim ini terhormat bukan karena dari suku ini suku itu. Muslim ini terhormat dan mulia karena dia bertakwa. Jadi jangan kita mandang orang dari ras ya Bapak ya. Atha bin Abi Robah ini seorang tabi'in, mantan budak dari negeri Ethiopia, Afrika Bapak. Dia jadi budak di Mekah. Nah, ketika dia menjadi budak, dia rajin. Artinya tuannya nyaksikan budak saya rajin. Nah, dia sempatkan waktu ketika jadi budak belajar di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram kan ada yang namanya masjid kan, bukan cuma sholat 5 waktu Bapak. Zaman dahulu masjid itu zaman Rasulullah tempat sholat, tempat musyawarah, tempat ngatur strategi perang. Jadi masjid itu benar-benar seakan-akan hidup. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak seperti itu kan. Masjid hanya untuk sholat 5 waktu. Bahkan saya pernah dengar ada masjid yang cuma untuk sholat Jumat. Ya nggak? Sholat 5 waktu nggak dibuka. Oh, ini lebih musibah lagi kayak gini ya. Nah, di zaman Rasulullah dan setelahnya para sahabat, masjid itu benar-benar hidup. Atha bin Abi Robah ini budak dari Ethiopia, Afrika sana, negro ya. Dia jadi budak, namun ketika jadi budak, ketika ada waktu kosong, dia menyempatkan diri belajar di Masjidil Haram. Kayak model gini, belajar halakoh gitu. Jadi ada gurunya ngajarkan apa, dia hadir, dia mencatat. Nah, Atha bin Abi Robah. Nah, majikannya atau tuannya nyaksikan budaknya ini kok rajin sekali belajar agama. Akhirnya apa? Udahlah, saya merdekakan aja. Dimerdekakan nih. Karena tuannya, majikan nyaksikan budak ini punya potensi. Karena ada sebagian orang disuruh kerja malas, ya enggak? Ya kan? Kalau ini enggak, cekatan plus dia juga rajin belajar pula. Akhirnya majikan udah saya merdekakan aja. Nah, setelah dimerdekakan, dia pun masuk ke Masjidil Haram. Tinggal selama 40 tahun di situ. Apa yang dia lakukan? Ibadah belajar terus. Sehingga di kemudian hari dia menjadi ulama di Masjidil Haram. Bahkan ulama di kota Mekah, muftinya kota Mekah. Padahal dia mantan budak, bukan asli Arab. Lihat tuh. Tapi yang di hadapan dia, yang jadi
Belajar di hadapan dia orang asli Arab, Quraisy, Bapak. Quraisy ini suku terhormat di Arab. Tapi yang jadi guru mereka mantan budak, bayangkan. Lihat tuh. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy ya tunduk ya, karena ini orang berilmu. Allah angkat dia karena apa? Ketakwaan dan keilmuannya. Walaupun asalnya budak. Seandainya Atha bin Abi Rabah dia tidak belajar, tetap orang-orang Quraisy akan mandang apa? Tapi karena ketakwaan dia, keilmuan dia, kayak gitu Bapak. Sampai-sampai khalifah ketika itu, yang ketika dihidup di zaman itu, ingin ngundang Atha untuk belajar di istana. Artinya udah Anda belajar di taklimnya di istana aja lah. Supaya apa? Artinya supaya kami dapat ilmu, supaya kamu anak-anaknya dapat ilmu. Namun apa reaksi Atha? Enggak. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jelas maksudnya? Ariswanto, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Apa artinya Ramadan? Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya artinya yang butuh ilmu datang ke sini, bukan saya yang. Akhirnya apa? Khalifah ketika itu bersama anaknya, pengawalnya datang ke Masjid Al-Haram. Duduk bersama rakyatnya. Dan ketika datang sudah terlambat, udah penuh. Akhirnya dapat soft belakang, duduk bersama rakyatnya. Sampai akhirnya Khalifah berkata kepada anaknya selesai talim, "Nak, belajarlah engkau dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak terhina di hadapan mantan budak ini." Itu mantan budak dari suku yang dianggap rendah, tapi ketika bertakwa dan berilmu, Allah angkat derajatnya. Maka Bapak, kemuliaan yang sesungguhnya bukan dilihat dari suku apa, ras apa, dari apa, ras apa, bangsa apa, enggak. Kemuliaan yang sebenarnya itu dengan takwa. Ketika seorang muslim bertakwa, apalagi berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Walaupun dari suku yang dianggap primitif, terbelakang. Ya, maka kita harus luruskan daya pandang cara pandang kita. Jangan kita memandang suku tertentu dengan pandangan merendahkan. Nanggap terbelakang sehingga akhirnya memandang saya lebih baik daripada suku ini. Nggak boleh. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti kita masih punya sifat jahiliyah di kepala kita. Ya, sifat jahiliyah, sifat tercela, ya. Nah, seperti orang Yahudi, mereka menolak kebenaran karena apa? Kebetulan yang jadi rasulnya dari bangsa yang mereka anggap rendah. Bangsa apa? Arab. Mereka nggak nerima. Kalau dari bangsa kami, Bani Israel, bangsa Yahudi, kami terima. Tapi ternyata Nabi akhir zamannya dari bangsa Arab. Bangsa yang selama ini kami pandang rendah, primitif, terbelakang. Mereka pun tolak. Nah ini sifat jahiliyah Bapak ya. Jadi kita lanjut. Walamma kafaru bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu kafirina bi Musa. Tatkala mereka kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang Yahudi Bani Israel kafir kepada Muhammad, maka pada hakikatnya mereka juga kafir kepada Musa. Ya tidak? Ya. Wa bi kitabihil ladzi wa Taurat, dan mereka juga pada hakikatnya telah kafir kepada kitabnya Musa, yaitu Taurat, ya. Fakafaru bit Taurat allati indahum min ajlil hasadi li Muhammad. Mereka telah kafir kepada Taurat yang ada pada diri mereka karena apa? Karena hasad kepada Nabi Muhammad. Bayangkan. Mereka sampai kafir gara-gara hasad, Bapak. Hasad kepada Nabi Muhammad, tidak suka kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga menunjukkan bahaya hasad iri dengki. Hasad iri dengki itu bisa menyeret pada perkara bahaya lainnya. Dari hasad bisa timbul sombong. Dari sombong timbul dendam. Dari dendam timbul kezaliman. Ya seperti iblis. Iblis kan gitu kan, hasad. Dari hasad mendorongnya untuk apa? Apa akhirnya? Tidak taat pada Allah, membangkang kan? Setelah membangkang, harusnya ketika dia tidak mau sujud, iblis sujud kepada Nabi Adam, harusnya dia kan sadar, dia salah kan? Lalu taubat kepada Allah. Ya tidak? Tapi kenyataannya taubat kepada Allah enggak iblis? Enggak, bahkan dia menyalahkan Allah. Fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku ya Allah. Dia enggak sadar.
Yang salah kan engkau sudah menyesatkan aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Nah, bahkan dalam ayat ini disebutkan aku akan sesatkan keturunan Adam itu. Jadi dia bukannya sadar dirinya salah, dia malah makin parah. Dari hasad lalu ke sombong. Sombong akan membangkang perintah Allah. Udah membangkang perintah Allah, memusuhi Nabi Adam dan keturunannya. Dosanya makin bertumpuk. Maka Bapak hati-hati dari hasad ya, iri dan dengki. Menyaksikan orang lain dapat nikmat, panas dada, bergemuruh. Menyaksikan orang lain dapat nikmat, leher serasa tercekik. Makin banyak nikmatnya, makin tercekik. Makin banyak nikmatnya, stroke. Nanti enggak juga ini, makin dengar nikmatnya banyak, langsung sekarat. Bahaya ya. Nah sekali lagi, jadi orang-orang Yahudi mereka kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Taurat yang ada pada mereka karena hasad, iri dengki. Wastabdalut Taurat bikutubis sihr alladzi hiya dinu aduwwihim Fir'aun. Dan akhirnya mereka karena kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Taurat, mereka malah mengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir, buku-buku sihir, padahal sihir ini adalah ajaran musuh mereka, yaitu Fir'aun. Nah ini aneh tapi nyata. Ajaran mereka campakan, ajaran musuh mereka malah mereka ambil. Nah ini orang Yahudi ya. Jadi kata Syekh di sini, fatarokul wahyal munazzal wa akhadhu bisihr alladzi kana alai aduhum wa hadza minal ajaib. Nah kata Syekh, mereka meninggalkan wahyu yang turun kepada mereka, itu Taurat, tapi mereka malah mengambil sihir. Yang mana sihir ini adalah ajaran musuh mereka. Mereka meninggalkan wahyu yang turun kepada mereka, meninggalkan Taurat, lalu mereka mengambil sihir yang mana itu merupakan ajaran musuh mereka. Wa hadza minal ajaib, dan itu termasuk ajaib. Apa artinya ajaib? Nah, jadi bahasa Indonesia ajaib artinya apa? Mengherankan, aneh ya kan, unik. Ya itu Bapak ya. Lalu Syekh menyebutkan ayatnya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim ka'annahum la ya'lamun. Tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah. Siapa rasul ini maksudnya? Nabi Muhammad ya, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Taurat. Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah untuk membenarkan Taurat ya. Tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maka segolongan dari mereka, yaitu yang sudah dapat kitab, mencampakkan kitab Allah di belakang punggung mereka. Maksudnya apa? Nggak mau menengok kitab Allah, nggak mau menengok Taurat. Mereka mencampakkan kitab Allah di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, padahal tahu. Nah ini sifat orang Yahudi. Nah, jelas Bapak ya? Yang ini selesai. Jadi Bapak kesimpulannya, di antara sifat jahiliyah yang disebutkan Syekh, yaitu orang-orang jahiliyah memusuhi ajaran yang benar dan mereka mencintai ajaran yang batil. Ajaran yang benar mereka campakkan, ajaran yang batil mereka terima dan mereka praktekkan. Seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi. Ya begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah yang ke-32. Ini juga masih Bapak nyinggung tentang orang-orang Yahudi ya, pentingnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.